Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Matematika Wajib hari Senin. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu statistika. Jadi statistik bisa kita dapatkan pengertiannya di Google ya. Bisa dicari dan banyak pendapat-pendapat yang dikeluarkan dari para pakar statistik ya. Jadi kita akan mencoba menyimpulkannya. Jadi statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk daftar atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistik ya, jadi disajikan dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram ya, misalnya diagram batang, poligon dan sebagainya. Tapi yang ada sekarang ini nanti kita pelajari dalam bentuk daftar. Lain kali kita akan menggambarkan dalam bentuk lainnya. Jadi statistik sini contohnya yang pertama adalah statistik perikanan ya, membahas tentang angka-angka yang berkaitan dengan perikanan, misalnya berat ikan, usia ikan, jumlah telur ikan, dan sebagainya. Sesuai dengan keperluan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua, statistik siswa, misalnya jumlah saudara, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Bisa dicari sendiri ya. Apa-apa kira-kira yang berkaitan dengan statistik tentang siswa. Oke, jadi sudah tahu statistik kumpulan data. Jadi di sini yang pertama tadi tentang perikanan, jadi kumpulan data berat ikan, kumpulan data usia ikan, kumpulan data jumlah telur ikan misalnya. Statistik siswa misalnya jumlah saudaranya berapa, namanya misalnya jumlah saudara ini, berat badannya, tinggi badannya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah statistika. Tadi statistik itu adalah kumpulan data, bentuk angka atau bukan angka ya. Nah sekarang statistika itu adalah pengetahuan yang mengolah angka-angka tersebut dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. Jadi dari banyak data itu setelah kita kumpulkan, diolah, dikelompokkan, kemudian dianalisis. Nah ada itu ilmu yang itu. Kemudian kita dapat menyimpulkan atau menginterpretasikan data tersebut, apa kesimpulannya. Jadi disajikan dalam cara lengkap, dalam bentuk yang mudah dipahami dan dalam penggunaannya. Jadi dalam statistika di dalamnya ada berbagai cara tentang data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan, dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya seperti tadi yang disebutkan sebelumnya ya. Membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah ini adalah tabel. Ada umur, ada jenis kelamin laki-laki perempuan, dan ada jumlah total. Umur 0 sampai 5, misalnya 15.234, perempuannya 17.003, jumlah total laki-laki dan perempuan adalah 32.237 untuk umur 0 sampai 5. Berbeda lagi dengan umur misalnya 16 sampai 20, laki-laki jumlahnya 12.030, kemudian perempuan 14.021, nah, sehingga jumlah totalnya adalah 26.051. Jumlah laki-laki ditambah dengan jumlah perempuan. Terus sampai misalnya 41 sampai 50. Jadi jumlah laki-laki 9.407. Jumlah perempuan 10.004. Totalnya adalah 19.411. Nah, kemudian ini tabelnya, judulnya bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk di bawah 50 tahun. Mulai dari 50 ke bawah ya. Jadi jumlah penduduk dalam suatu daerah.
Kemudian data dibuat berkelompok. Kenapa dibuat berkelompok? Jadi kita ada interval. Jadi kita bisa mengelompokkan langsung data sekian jumlahnya. Ya. Kalau data tunggal, nah itu sulit sekali, banyak sekali. 10.000 orang ditulis, setiap orang dalam bentuk data tunggal itu banyak sekali ya. Nah, contoh ini ada bentuk contoh data tunggal. Nah, misalnya tinggi badan dari 10 siswa. Jadi kita harus menulis semua tinggi badan siswa tersebut, tidak bisa dibentuk dalam interval. Jadi kalau misalnya kita tulis begini, 95 cm misalnya siswa pertama, siswa kedua 100 cm, siswa ketiga 110 cm, siswa keempat 115 cm, kelima 120 cm, keenam 121 cm, 7 103 cm, ke-8 130 cm, ke-9 133 cm, dan siswa ke-10 adalah 170 cm. Misalnya ada siswa ke-11, ternyata tingginya adalah 110 cm. Tulis lagi di belakangnya 110 cm. Adalah siswa ke-12. Masuk, ternyata beratnya 90 cm. Tulis lagi 90 cm. Dan seterusnya. Jadi bisa saja data tersebut berulang tinggi. Ya. Misalnya tinggi berulang. Nah, disitulah kita gunakan data berkelompok jika jumlah datanya sangat banyak. Nah, bisa saja kita buat di situ tinggi badan 0 sampai 95. Hitung berapa yang 95 cm. Misalnya ada dari 20, anggaplah dari 20 siswa ada 3, tulis 3. Dari 96 sampai 100 misalnya siswa misalnya ada 5 dan seterusnya. Seperti itu ya, itu data perbedaan data tunggal dengan data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok bisa menulisnya lebih rapi dan lebih cepat, sedangkan kalau data tunggal sangat banyak harus ditulis dan harus teliti. Jadi kalau tidak, ya jadi data atau informasi yang didapatkan dari kumpulan data tersebut dan setelah diolah dengan ilmu statistika akan memiliki informasi yang tidak benar. Nah, contoh tadi itu mengelompokkan data berdasarkan umur, jenis kelamin, dan jumlah total produk. Lalu untuk apa itu? Setelah kita kelompokkan dan ada umur, ada jenis kelaminnya, dan jumlah total penduduk, apa gunanya? Nah, di sini kita bisa melihat. Dari tabel dapat kita memperoleh informasi tentang. Nah, jadi yang kita peroleh itu informasi. Apa-apa informasi yang bisa didapatkan dari data berkelompok tadi. Yang pertama, jumlah penduduk total adalah 266.625 jiwa. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlah penduduk pada saat itu adalah 266.625 jiwa. Apalagi yang kita bisa peroleh? Jumlah laki-laki. Di penduduk hanya kota tersebut, jumlah laki-lakinya adalah 130.799 jiwa. Nah, sekarang jumlah perempuannya adalah 135.826 jiwa. Nah, sekarang dari tabel tersebut, adakah informasi lain bisa didapatkan? Kira-kira pasti masih banyak. Pasti masih banyak informasi yang bisa didapatkan pada tabel tersebut. Kira-kira apa informasi yang bisa didapatkan? Nah, jika ada yang mau menjawab, ya, saya persilahkan isi kolom komentar di YouTube dari video ini. Kemudian, pendapat yang paling sedikit disebut dan benar memiliki nilai tertinggi 100. Misalnya, pada saat semua sudah berkomentar, ya, sudah berkomentar, misalnya ada 10 orang berkomentar, ternyata yang menjawab paling sedikit ada 3 orang. 3 orang yang sama pendapatnya. Paling sedikit 3 orang. Berarti ketiga orang tersebut mendapatkan nilai 100. Kemudian di bawahnya ada pendapat yang kedua, jumlahnya 4 misalnya ya. Jumlahnya berapa ya? 4 misalnya ya.
berarti itu sungguh 7. Nah, itu sudah cukup 10. Berarti yang 7 itu dikurangi 5. Berarti dia dapat ketujuh orang tersebut memperoleh 95 poin nilainya. Cukup jelas tentang materi pertemuan kali ini. Jadi tugasnya yang sekarang adalah memberikan pendapat pada kolom komentar di YouTube. Ya, sekira sampai di sini dulu materi pendahuluan tentang statistika. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melihat hal-hal lain dari materi statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.